Anda kembali menyaksikan NTV Sport, kita akan kembali membahas Timnas Putri U17 Indonesia. Bersama dengan Coach Ruli, kita akan membahas lagi nih, Coach. Kalau kita melihat perjalanan dari Timnas, Coach yang pernah melatih pemain-pemain perempuan kita di Timnas, yang tadi juga sudah kita bahas, justru sekarang sudah bermain di liga luar. Sebetulnya apa permasalahan utamanya tadi selain kompetisi mungkin ya, ada kendala-kendala fundamental yang ada di pembimbingan pemain kita? Yang menjadi problem, terutama latihan-latihan dasar. Karena kita bermain bola kan harus passing yang bagus, kontrol yang bagus. Di pemain-pemain kita ini, mereka tidak dapat karena tidak mempunyai SSB atau perkumpulan yang betul-betul diajarin sama pelatih. Itu 4-5 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini banyak pelatih-pelatih yang udah punya lisensi dan banyak juga klub-klub yang membina sepak bola wanita. Sehingga dengan adanya pelatih-pelatih yang punya lisensi, sehingga pemain-pemain ini kita lihat mereka sekarang ini sudah bagus dalam fundament ini, terutama dalam passing, kontrol, sudah bagus. Cuma yang jadi masalah fisik. Fisik juga postur tubuh. Karena kita tahu, kalau kita lihat pemain-pemain di luar, mereka itu semua langsing-langsing. Kalau kita di sini belum, karena belum menjadi menjadi gaya hidup begitu ya, hidup begitu. Makan yang baik dan nutrisi yang baik ya, seperti dan belum itu ada mungkin ya. kompetisi. Oke. Nah, kalau Anda bisa melihat cara asuh dari pelatih Timnas U17 yang sekarang, seperti apa Anda menganalisanya? Mungkin ada pengamatan apa yang sudah baik dan apa yang mungkin bisa diperbaiki? Saya belum pernah lihat dia melatih, cara melatih, tapi saya pernah bermain dengan dia. Waktu kita main di Senayan, dia juga ikut main. Passingnya, kontrolnya, dan kita tanya, dan dia bekas pemain nasional. Dan pernah juga melawan saya tahun 1989, dia masih timnas Jepang, saya timnas Indonesia, kita bersama. Waktu itu pra Piala Dunia. Karena dia bekas pemain, jadi pasti dia mengajar anak-anak juga dengan teknik-teknik yang baik. Dan saya bisa lihat juga kemarin anak-anak main, bagus mereka. Passingnya, pergerakannya, cuma lawannya memang kelasnya beda sekali. Tapi kalau sesama tim ASEAN, pasti bisa mengimbangi. Tapi sekarang lawannya Asia, kelasnya juga kelas dunia. Jadi kita kelebakan juga. Kemarin saya sempat membaca juga ya bahwa tujuan dia memainkan pemain-pemain muda ini juga sebetulnya memberikan kesempatan bermain, Coach. Jadi ya mungkin itu tadi ya, kalau pemainnya tidak diberikan kesempatan bermain, maka mereka tidak akan pernah ada kesempatan begitu. Jadi masing-masing pemainnya diberikan menit untuk bermain, katanya begitu, untuk memberikan kesempatan. Ya, benar sekali. Dia juga punya waktu yang panjang untuk menangani timnas ini. Jadi dia juga mesti lihat penampilan pemain-pemain tersebut, sehingga dalam event ini dia juga bisa lihat siapa pemain yang dipakai, siapa yang harus diganti. Nanti iya, betul sekali. Nah, kalau Anda melihat dari timnas putra kita melihat ada kemajuan yang pesat juga ya, karena kemarin ada sejumlah kemenangan yang sudah bisa kita capai begitu, dan di sana ada sejumlah pemain yang diambil dari liga luar yang ya bisa dibilang diaspora ya, pemain-pemain diaspora seperti itu. Apakah ini mungkin bisa dikatakan adalah salah satu langkah efektif untuk mencapai target, mencapai progres untuk di tim wanita Indonesia? Ya, kalau kita lihat prestasi dari pemain-pemain Garuda Muda ini, kita apresiasi. Mereka sudah melebihi target yang ditargetkan oleh pengurus. Kalau mengenai pemain diaspora, buat saya boleh, tapi asal pemain yang punya kualitas lebih daripada pemain-pemain kita, pemain-pemain lokal. Kalau mereka punya pemain yang kualitas lebih tinggi, anak-anak kita bisa belajar. Tapi kalau kualitasnya sama, apa yang harus dibelajar situ?
Ini yang membuat saya. Jadi seperti kemarin kita lihat pemain-pemain naturalisasi kalau bilang itu buat saya kemarin mereka tidak begitu menonjol, malah mereka memprovokasi gitu. Nah, ini yang kurang bagus, tidak kasih contoh yang baik itu menurut saya. Seharusnya mereka memberikan contoh yang baik karena mereka ini jadi panutan untuk pemain-pemain muda dan pemain-pemain kita yang nonton. Nah, ini yang buat saya ini. Jadi sebetulnya dengan adanya pemain-pemain diaspora itu bisa ikut mendorong pemain yang lokal begitu ya. Tapi juga mungkin ini harus menjadi perhatian, tidak asal ambil pemain gitu. Ya, seperti kemarin kita lihat ada juga yang mana ya provokasi itu kan kurang bagus. Oke. Gitu. Coach, kita akan melihat sekarang klasemen sementara coach dari Piala Asia U17. Nah, ini paling atas ada Korea Utara, Korea Selatan, Filipina, dan ini ada Indonesia di grup A ya. Kita sudah melawan Filipina 6-1 ya, kemudian Korea Selatan 12-0. Nanti lawan selanjutnya Korea Utara nih, Coach. Pernah nggak nih memperhatikan secara khusus begitu ya, bagaimana tim-tim ini bermain dan kira-kira nanti gimana kita melawan Korea Utara? Ya, hampir sama Korea Utara, Korea Selatan, tapi Korea Utara mungkin mereka lebih... Dan dia menang melawan Korea Selatan juga ya? Ya, dan ya kita harus belajar juga. Kalau skor buat saya tidak ada masalah, tapi anak-anak bisa bertanding, itu mendapat pengalaman yang sangat berharga buat mereka. Apa yang harus dilakukan nih Garuda Putri untuk laga nanti deh? Mungkin untuk memperbaiki supaya nggak 12-0, mungkin bedanya nanti 2-1 aja, Coach. Kalau kita mau bilang itu susah juga. Karena kualitas juga beda. Bahkan mungkin bisa menang loh, karena bola itu bundar, kita tidak tahu permainan apa, bisa saja berubah kan sebetulnya. Buat saya juga tidak bisa. Biar mau main, mungkin kita 13 pemain juga, karena mereka lebih bagus, kualitasnya lebih jauh. Coach, kita ada formasi Korea Utara. Mungkin Coach bisa melihat juga di sini apa yang kira-kira harus diwaspadai begitu dari tim Korea Utara. Saya kalau belum nonton belum bisa saya komentar. Kalau Korea Selatan saya nonton lawan Indonesia, tapi kalau Korea Utara kan tidak nonton, jadi belum bisa. Jadi artinya secara umum memang mungkin saat ini kita hanya bisa menilai di atas kertas, memang Indonesia saat ini untuk tim perempuan U17 masih dalam proses untuk lebih baik begitu ya dalam kompetisi-kompetisi ini ya, Coach. Dengan mungkin perlu adanya kompetisi yang lebih banyak supaya mengasah begitu kemampuan mereka jika bertemu dengan negara-negara seperti Korsel dan Korut yang mungkin sudah kuat? Ya, saya kira cuma satu-satunya harus begitu, harus punya kompetisi sehingga itu mencari pengalaman buat pemain-pemain kita. Baik, mungkin terakhir Coach, dari Coach sendiri ada saran mungkin untuk timnas supaya kedepannya kita lebih kuat melawan tim dari negara lain? Buat saya timnas putri harus banyak bertanding dengan tim-tim dari luar. Di situ mereka mendapat pengalaman. Tapi lebih bagus lagi, federasi harus membuat kompetisi. Dengan adanya kompetisi, sehingga pemain-pemain di daerah itu bisa latihan lebih serius lagi untuk mencapai target dalam kompetisi tersebut. Kalau selama belum ada kompetisi, sepak bola wanita juga tidak. Baik, terima kasih Coach sudah hadir bersama kami di NTV Sport, sudah berdiskusi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut.